Halo semuanya, apa kabar? Aku di sini mau cerita tentang perkembangan makroekonomi. Dengerin terus ya. Nah, pada awalnya munculnya ilmu ekonomi makro bermula dari sebuah peristiwa. Peristiwa apa ya, kira-kira? Ya, sebuah peristiwa ekonomi yang disebut Great Depression yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1929 sampai 1933. Peristiwa ini memicu serangkaian permasalahan di bidang ekonomi, seperti pengangguran, investasi merosot, dan pendapatan nasionalnya merosot tajam, hingga hasil dari perekonomian berkurang. Peristiwa Great Depression diawali dari penerapan liberasi ekonomi. Dengan jangka waktu 4 tahun, peristiwa ini memunculkan berbagai keraguan atas hipotesis dari ilmu ekonomi klasik, yang menyebutkan bahwa invisible hand akan bergerak menyeimbangkan keadaan pasar. Akan tetapi, hipotesis dari teori ini tidak terbukti dalam peristiwa ini. Nah, hal inilah yang memicu seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes, merilis sebuah buku berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money tahun 1936 yang berpendapat pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat untuk barang dan jasa, sebagai faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Di mana buku ini berisi tentang kritik terhadap teori ilmu ekonomi klasik mengenai pasar yang terlalu menekankan perekonomian dari sisi penawaran. Ia juga menawarkan solusi yang mampu memulihkan keadaan ekonomi negara dengan bantuan negara atau pemerintah itu sendiri di bidang ekonomi untuk memberikan dorongan dari sisi permintaan. Dua ide radikal Keynes dalam buku tersebut memberikan kabar baik bagi dunia perekonomian. Karena ada 3 hal pembaruan yang perlu dilakukan. Yang pertama, ilmu ekonomi perlu memperhatikan dimensi global atau agregat makro. Inilah yang memunculkan ilmu ekonomi makro seperti yang kita kenal sekarang ini. Kedua, pemerintah berperan aktif dalam analisis ekonomi, sehingga memberikan asumsi terhadap pentingnya peranan analis kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, perlunya dilakukan studi-studi empiris terkait kebijakan ekonomi makro. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. See you!